Ponakannya kan ini kemarin memutuskan dia untuk steril, Iya, tapi benar, steril. benar. Dari keluarga sendiri gimana? Kok sama kayak netizen gitu nggak? Kenapa kamu yang steril? Keluarga nggak tahu, tapi kalau aku juga sempat nanya gitu, kakak bukannya, kakak kan masih muda banget. Secara aku sudah mengalami ya, ternyata punya anak di usia yang menjelang tua, menyenangkan juga. Apalagi ini anak kan yang 3 ini kan berarti akan tumbuh bareng sama-sama dan gede bareng kan. Rumah sepi kan, kita udah ngalamin nih gitu. Terus kakak nanti kalau pengen punya anak lagi gimana? Kita tahu berubah pikiran gitu kan? Iya, berubah pikiran. 5 tahun lagi aja kita nggak tahu kan hidup kita bakal kayak apa gitu. Terus kalau aku kan pernah tuh waktu itu pernah mikir untuk KB steril, tapi diskusi sama dokterku emang agak kurang pro sih ya sama KB steril. Jangan deh gini. Terus aku gimana Kak, nanti kalau pengen punya anak lagi gimana? Ternyata emang udah ada solusinya sih. Kalau pengen banget punya anak lagi bisa IVF ternyata, walaupun udah di steril. Oh gitu. Aku baru tahu. Oh, tapi kan itu statusnya just in case lah. Just in case. Jadi kalaupun mau lagi punya anak tiba-tiba berubah pikiran masih bisa, masih ada jalan keluarnya. Tapi ya pertanyaannya kenapa bukan adinya yang? Nah itu aku nggak tahu. Aku malah nggak, netizen pinter juga tuh. Aku nggak kepikiran untuk nanya kayak gitu sebenarnya. Coba kita telepon Adi. Tapi pasti udah lewat diskusi sama dokter. Aku percaya banget lah sama keputusan mereka, karena mereka tuh bukan tipe yang asal-asal ambil keputusan. Pasti lewat anak zaman sekarang yang betul-betul menggali belum banyak browsing, informasi. belum apa gitu kan. Oke. Yang berikutnya ini kembali lagi ke Mona sebagai ibu-ibu. Kalau tadi kan Mona sebagai tante dan nenek ya. Ibu-ibu. Udah nenek-nenek ini masih ngantar anak balitanya ke sekolah. Aduh, sekolah lagi, heboh lagi. Ini kan anak kamu kan jaraknya kan jauh ya. Jauh. Ini fase anak-anak udah selesai, masuk fase ini yang anak-anak. Ini fase puber udah selesai, ini puber dah. Sekarang kembali ke fase anak-anak gitu ya. Kamu ngalamin lagi nggak sih pengulangan hal-hal yang? Iya, emang kayak pengulangan sih. Cuma karena aku pernah mengalami fase kayak udah sepi, anak udah gede semua, udah bisa mandiri semua gitu. Terus kayak nganggur, nggak ngapa-ngapain, cari kerjaan gitu. Kalau sekarang tuh seneng karena ada yang diurusin lagi. Justru seneng sih. Justru seneng. Oke, sekarang pernah nggak ini mengalami lebih dari sekali ya dipanggil gurunya anak-anak karena masalah rambut? Rambut pernah balin. Jadi balin tuh dulu keriting. Yang kecil tuh kan keriting. Aku tahu banget nih kalau dipotong bawahnya pasti keritingnya hilang. Jadi nggak dipotong-potong. Katanya, Bu, ini rambutnya udah masuk mata, Bu. Ya udah deh, akhirnya potong. Bener tuh sekarang kayak jamur, rambutnya lurus. Oh, padahal kamu seneng keritingnya itu ya. Tapi ya udahlah ya, daripada mengganggu. Dipanggil ke ruang BP udah berapa kali, Bu? Ruang BP ya? Jarang. Enggak sih. Nggak pernah. Pernah kayak konselor sekolah, tapi bukan yang ruang BP karena anakku nakal. Enggak, cuma konseling aja. Itu apa setiap anak pernah ada masanya atau? Ada masanya. Biasanya SMP gitu yang cihuy banget. Jadi gue masih nunggu ya, ada 2 kali lagi nih. Iya bener. Ditegur anak sendiri kalau menceritakan anak-anaknya ke TV. Oh iya, itu pernah deh kayaknya. Siapa yang negur? Karena aku makanya mesti minta izin sekarang kalau cerita-cerita. Oh iya. Harus minta izin. Yang ini boleh diceritain apa enggak? Yang ini boleh diceritain apa enggak? Dulu kayaknya Mima apa siapa ya yang negur ya, lupa deh. Mima. Oke. Jadi Mima harus konsen dulu ya. Karena anaknya udah gede banget soalnya. Pernah nggak, Bu? Ini kan anaknya banyak ya. Pinjam uang ke teman gitu karena pada saat itu ada kebutuhan apa gitu. Pinjam duit ke gurunya. Nala sering banget minjem duit ke gurunya karena tiba-tiba di sekolahnya nih nggak boleh pakai HP. Kan biasanya bayar pakai online lah gitu ya. Kan enak. Jadi bun uangku habis tinggal transfer kan gitu. Tiba-tiba nggak boleh pakai HP, harus cash kan suka lupa ngasihnya. Udah nggak terbiasa. Jadi dia minjem duit sama gurunya. Kalau nurunin baju kakaknya dipakai ke adeknya sering sampai sekarang gitu kah? Mereka jaraknya jauh-jauh. Sekarang ternyata masih ada. Itu bajunya Nala pernah dipakai sama Numa, tapi udah banyak yang nggak ada sih kalau bajunya Nala. Iya, sering ke ponakan nanti dikasih gitu. Sering. Pernah bingung manggil anak ini panggilnya nama anak yang itu? Sering. Itu yang lebih parah Indra. Kalau aku nggak terlalu. Kalau Indra tiap hari kayak begitu. Seru ya, lucu ya. Nanti kita ngobrol lagi sama ibu-ibu dan ya ibu-ibu ini ya. Berikut kita akan menuju ke satu bintang tamu kita, namanya Filda Salim. Filda Salim ini adalah seorang pianis. Dia udah pernah tampil di luar negeri juga, ngajar piano juga dan sering membagikan konten-kontennya dia yang unik-unik gitu ke media sosial pada saat dia bermain piano. Kita lihat dulu penampilannya Filda Salim.